presentasi mengenai rancangan aktualisasi saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Abdul Manan, dosen di program studi pendidikan geografi jurusan Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Jadi mentor saya adalah ketua jurusan saya sendiri, Pak Uca SSI MP PhD, dan coach saya adalah Saidul M. Bulungan ST MBA. Jadi tugas utama saya sebagai dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum merancang aktualisasi, pertama-tama saya melakukan analisis terhadap isu-isu kontemporer yang ada di jurusan Geografi FMIPA UNM tempat saya mengabdi. Isu ini saya dapatkan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap mahasiswa dan seluruh dosen dan staf di jurusan Geografi. Kemudian lahirlah 3 isu yang saya temukan, yaitu pertama, keterbatasan fasilitas sarana praktikum lapangan. Yang imbas dari keterbatasan ini adalah sebagian mahasiswa kesulitan dalam mengoperasikan alat. Terus isu kedua adalah kurangnya sarana pembelajaran pada ruang kuliah. Isu ini berimbas pada tujuan perkuliahan tidak tersampaikan dengan baik. Yang ketiga adalah belum tersedianya database pendukung laporan evaluasi diri. Program studi geografi sebagai syarat untuk memperoleh akreditasi dari LAMDI, Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. Untuk penentuan core isu, saya menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, and Role. Dari sini, kemudian saya memperoleh peringkat nilai seperti yang digambar dan isu yang menjadi penyelesaian atau yang menjadi rancangan aktualisasi saya untuk menyelesaikan permasalahan pada unit kerja saya adalah isu ketiga, yaitu belum tersedianya database pendukung laporan evaluasi diri atau LED program studi geografi sebagai syarat memperoleh akreditasi LAMDI. Untuk menganalisis penyebab isu, saya menggunakan fishbone diagram dengan indikator man, machine, material, environment, method, and measurement. Dari 6 indikator ini, saya menemukan bahwa saya dapat melihat seluruh proses yang menyebabkan isu tersebut tumbuh, dan saya menemukan gagasan kreatif untuk penyelesaian isu tadi, yaitu penyiapan database pendukung laporan evaluasi diri program studi geografi sebagai syarat memperoleh akreditasi. Kemanfaatan penyelesaian isu itu bisa dirasakan oleh 4 aspek. 1, mahasiswa. Jadi lulusan geografi atau mahasiswa geografi yang lulus pada program studi geografi akan mendapat pengakuan mutu yang baik dari pemerintah, industri, masyarakat, serta pengguna lulusan yang lain. Terus kemanfaatan kedua adalah terhadap program studi itu memberi kemudahan dalam penyusunan dokumen audit mutu internal dan akreditasi program studi. Manfaat ketiga terhadap universitas itu membantu universitas mendapatkan nilai akreditasi unggul dengan banyaknya prodi yang terakreditasi unggul. Kemudian yang keempat, kemanfaatan terhadap pengguna jasa alumni yang lain, itu pengguna tersebut dapat mendapatkan sumber daya manusia atau jasa yang memiliki akreditasi unggul. Tahapan pelaksanaan aktualisasi dan kegiatan. Pertama, pada tahap persiapan saya melaksanakannya selama 5 hari. Pertama, saya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor, ketua program studi, dan tim penjamin mutu UNM. Output dari kegiatan ini adalah terciptanya konsep penyusunan database pendukung. Kemudian saya melanjutkan ke mereview panduan penyusunan yang merupakan acuan penyusunan database. Jadi di sini outputnya adalah terkategorisasinya data sesuai dengan 9 kriteria akreditasi yang ditentukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan atau LAMDI. Tahap kedua atau
atau tahap pelaksanaan aktualisasi serta output kegiatannya itu adalah dilaksanakan selama 21 hari dengan mengumpulkan dan menyusun data 9 kriteria database pendukung laporan evaluasi diri program studi pendidikan geografi. Ini output kegiatan ini adalah tersusunnya tabel database 9 kriteria LAMDIK dalam bentuk platform digital. Ketiga, pelaksana atau aktualisasi dan output kegiatan adalah evaluasi. Evaluasi dilaksanakan selama 4 hari dan terbagi dalam 2 kegiatan utama. Pertama, melakukan normalisasi data pada masing-masing kriteria. Maksud saya 9 kriteria tadi. Nah, di sini outputnya adalah tersedianya akses terbuka atau open access terhadap 9 kriteria LAMDIK yang memudahkan tim penyusun dokumen akreditasi dalam mengakses dokumen tersebut. Terus 2, melakukan finalisasi database pendukung laporan evaluasi diri program studi geografi. Ini merupakan kegiatan terakhir. Jadi di sini outputnya adalah tersedianya database pendukung laporan evaluasi diri program studi geografi yang tersusun secara sistematis sesuai dengan urutan 9 kriteria dari LAMDIK. Selanjutnya, keterkaitan kegiatan dan subkegiatan dengan value ASN berakhlak. Nah, kegiatan pertama melaksanakan konsultasi ini dan subkegiatannya adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi, melakukan koordinasi dengan ketua program studi terkait rancangan aktualisasi, serta melakukan konsultasi dengan tim gugus penjamin mutu program studi dan pusat penjamin mutu universitas terkait rancangan aktualisasi. Nilai-nilai ASN berakhlak dapat kita lihat pada slide tersebut, mencakup nilai-nilai tersebut berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, mereview panduan penyusunan LKPS yang menjadi acuan data pendukung database laporan evaluasi diri program studi pendidikan geografi. Di sini kita bisa lihat terdapat 4 subkegiatan. Satu itu mereview naskah akademik, mengidentifikasi komponen-komponen dari 9 kriteria, kemudian menganalisis komponen penting dari 9 kriteria, kemudian membuat rancangan ulasan ringkas komponen-komponen penting dari 9 kriteria tersebut. Di sini dapat kita lihat juga bahwa terdapat penerapan value ASN berakhlak mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya adalah mengumpulkan dan menyusun data 9 kriteria database pendukung LED laporan evaluasi diri program studi pendidikan geografi. Di sini terdapat 6 seperti pada slide yang bisa kita lihat, terdapat 6 subkegiatan dan memiliki penerapan core value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, melakukan normalisasi data pada masing-masing kriteria. Di sini terdapat 3 subkegiatan. 1, mempersiapkan akses terbuka. 2, melakukan uji coba terhadap akses terbuka tadi. 3, memastikan tidak adanya hambatan yang dialami oleh setiap koordinator pada kriteria-kriteria untuk mengakses dan mengedit database jika diperlukan. Di sini value ASN berakhlak juga diterapkan mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan terakhir adalah melakukan finalisasi database pendukung laporan evaluasi diri program studi pendidikan geografi. Di sini terdapat 4 subkegiatan dan masing-masing subkegiatan tersebut tetap menerapkan value ASN berakhlak mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya adalah time schedule pelaksanaan kegiatan. Ini kadang juga disebut sebagai milestone kegiatan. Pertama, pada tahap persiapan yaitu tahapan penyusunan konsep dan tahapan pengerjaan.
Oke, di sini saya laksanakan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 sampai 27 Oktober 2022. Kemudian pada tahap pelaksanaan saya laksanakan selama 21 hari mulai dari tanggal 28 Oktober sampai 27 November 2022. Tahap pelaksanaan ini membutuhkan banyak waktu karena kita harus mengkategorisasi kemudian mengisi semua tabel-tabel pada database pada 9 kriteria Lamdik tersebut. Oke, tahap terakhir evaluasi itu dilaksanakan selama 4 hari mulai dari 28 November hingga 1 Desember 2022. Di sini terdapat dua subkegiatan. Pertama yaitu melakukan normalisasi data pada masing-masing kriteria, dan tahap terakhir itu melakukan penalisasi data agar database pendukung LED ini bisa diakses dan tidak memiliki kekeliruan dalam penyusunannya. Oke. Ya, jadi itulah tadi rancangan aktualisasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.